Halo adik-adik, bertemu kembali dengan kakak dalam Bimbel Cyber, mata pelajaran Bahasa Inggris. On the last meeting, we have learned about genre of narrative text, yaitu ada romance, horror, and fable. So, untuk pertemuan hari ini, kita masih akan membahas berkaitan dengan genre of narrative text, tapi dengan genre atau jenis yang berbeda. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah myth and legend, history, slice of life, and personal experience. So, kita langsung saja ya lanjut ke penjelasannya. Yang pertama ada myth. Myth, it is a stories that are considered to actually occur in the past and usually tell about the goddess god. Jadi untuk myth atau mitos itu merupakan sebuah cerita yang diyakini benar-benar terjadi di masa lalu dan biasanya itu bercerita tentang dewa-dewi. Nah, kemudian untuk karakteristik dari myth yang pertama ada containing a different meaning from the original story. Atau si mitos ini biasanya sudah berbeda dengan cerita aslinya. Kenapa ya kira-kira seperti itu? Adakah adik-adik yang tahu? Nah, mitos itu berkembang di masyarakat melalui mulut ke mulut. Jadi, sudah banyak nih mitos yang ditambah-tambahi dengan pendapat dari masyarakat, jadi tidak original lagi. Oke, untuk yang kedua, ciri-cirinya adalah created for a specific purpose. Jadi, untuk mitos ini biasanya dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu. Ciri yang ketiga yaitu there is a message for the reader. Ada sebuah pesan yang hendak disampaikan kepada pembacanya. Dan yang terakhir, si mitos ini penulisnya tidak diketahui ini siapa. Jadi anonim. Nah, selanjutnya untuk contohnya kira-kira apa ya? The example of myth. Karena bercerita tentang dewa-dewi, mitos yang berkembang di Indonesia ceritanya itu biasanya berkaitan dengan Dewi Sri, Nyi Roro Kidul, ataupun Jakartaru. Oke, genre of narrative text yang berikutnya yaitu legend. Legend, it is based on true stories in the past. Legend is closely related to the origin of the occurrence of a region. Untuk legenda ini berdasarkan cerita yang telah terjadi di masa lampau. Dan legenda itu biasanya dekat sekali hubungannya dengan asal-usul terbentuknya sebuah tempat atau daerah. And then the characteristic of legend yang pertama adalah there is an element of heroism in the story. Dalam cerita biasanya itu terdapat unsur-unsur kepahlawanan. Ciri yang kedua, the characters in the story are human. Tokoh dalam ceritanya itu adalah manusia. Dan berikutnya, ciri-ciri dari legend adalah telling the characters in the past, menceritakan tokoh di masa lampau. Untuk contohnya, nah, terlihat dari gambarnya ya. Di sini siapa ayo adik-adik yang sudah berkunjung ke Candi Prambanan? Pasti sudah pernah semuanya ya. Nah, untuk contoh dari legenda itu ada Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Perahu. Dan yang kedua ada Roro Jonggrang dan Candi Prambanan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh legenda yang ada di Indonesia. Jenis naratif teks yang berikutnya adalah history. Telling a fact of events in the past and being the background to something that has historical value. Nah, untuk history atau sejarah ya, itu merupakan sebuah cerita yang
mengkisahkan kejadian-kejadian fakta yang terjadi di masa lampau dan menjadi latar belakang bagi kejadian-kejadian berikutnya yang mempunyai nilai sejarah. Untuk karakteristik dari history atau sejarah yaitu retelling an event, menceritakan kembali kejadian. Yang kedua, stories based on chronological events. Jadi ceritanya itu berdasarkan urutan-urutan waktu atau kronologi. Jadi runtut ya, kalau sejarah itu menceritakannya runtut. Kemudian yang ketiga, the content of the story is a fact. Semua hal atau kejadian yang terjadi di dalam cerita sejarah itu merupakan sebuah fakta, tidak ada yang dibuat-buat. Semuanya adalah fakta yang terjadi pada zaman dulu, kemudian dituliskan kembali dengan urutan-urutan kronologi. So, untuk contoh dari history, nah, colonialism in Indonesia atau kolonialisme yang terjadi di Indonesia. Jadi banyak tuh ya buku sejarah yang bercerita tentang gimana sih awal mula Belanda kok bisa datang ke sini dan sampai akhirnya mereka menjajah Indonesia, sampai juga dia akhirnya kalah dan menyerah. Nah, itu semuanya diceritakan secara runtut berdasarkan kronologi waktu, dan semua ceritanya adalah fakta, tidak ada yang dibuat-buat. And then, Slice of Life. It is a story about the writer's daily activities. Jadi, untuk Slice of Life ini merupakan kisah keseharian sang penulisnya. Ciri-cirinya yaitu is a story that contains about the daily activities of writers or imaginative figures. Jadi, karena ini merupakan keseharian si sang penulis, maka ciri-cirinya ya dari aktivitas sehari-harinya, atau dia bisa menggambarkan dengan tokoh yang lain untuk menjadi main character di dalam cerita itu, tetapi masih menggunakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh penulisnya. Contohnya yaitu True Friends. Jadi ada salah satu contoh judul cerita Slice of Life yaitu True Friends. Kemudian yang terakhir ada Personal Experience. It is a story about the writer's personal experience atau berdasarkan dari pengalaman pribadi sang penulis. The characteristic of personal experience. The characteristic of personal experience from the writer's personal experience. Jadi karena ini pengalaman pribadi sang penulis, ya berarti semua ceritanya itu berdasarkan pengalaman yang pernah dilakukan oleh penulisnya. Nah, untuk contohnya adalah holiday experience, dan masih banyak pengalaman-pengalaman lainnya yang bisa dituliskan dalam personal experience ini. So, itu tadi penjelasan kakak berkaitan dengan genre of narrative text. Kita semuanya sudah belajar berkaitan dengan semua genre-genre yang ada dalam narrative text. And then, for next meeting, we are going to learn about the characteristics of narrative text. Untuk pertemuan yang berikutnya, kita akan belajar tuh yang namanya ciri-ciri dari teks naratif. Nah, pastikan bagi adik-adik semuanya untuk tetap mengikuti video-video menarik lainnya dalam Bimbel Cyber. So, see you!